selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kita di program podcast AUP Cit Cat Cadet. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Nelda Fatma Henry, Prodi Teknologi Aquaculture semester 5 bersama dua rekan saya. Saya Lulu Dirahma. Dan saya Vel Novita. Ingin berdiskusi dengan Ibu. Sharing ringan lah ya. Nah, iya. Jadi Bu, tak kenal maka tak sayang. Maka kami ingin Ibu juga ikut memperkenalkan diri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Nur Ayani, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Dan sebelah kiri saya adalah Kakak Ansi dari fraksi PDIP Perjuangan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang bersama kita di program podcast AUP Cit Cat and Cadet. Nah, jadi gini Bu, kita akan bicarakan tentang sekolah vokasi. Salah satunya adalah Sekolah Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang dimana dia berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa ya program dari DPR RI itu yang bisa menunjang kemajuan kami sebagai taruna-taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang notabene adalah sekolah vokasi? Baik, tentu pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para taruna yang sudah bersekolah mengenyam pendidikan di Politeknik AUP ini. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, anggota Komisi 4, di mana para taruna-taruni ini merupakan aset bangsa yang sudah mau berpikir, bekerja keras, menimba ilmu di sektor perikanan serta sektor pangan ya tentunya. Nah, diharapkan dengan kehadiran para lulusan taruna-taruni dari Politeknik AUP ini bisa mengembangkan atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari Politeknik AUP untuk bisa menjadi seorang entrepreneur dari sektor pangan ataupun bisa membuat suatu inovasi agar sektor pangan khususnya dari komoditas perikanan kita dan udang kita ini semakin memiliki daya saing serta semakin mengembangbiakan produksinya yang lebih pesat dan besar lagi. Nah, dalam hal ini kami memiliki komitmen juga bagaimana daya dukung, daya dorong dari Komisi 4 untuk terus mensupport dengan mitra kami tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia agar lebih memperhatikan serta memberikan bentuk perhatian untuk bisa diberikan suatu anggaran dalam bentuk program-program yang mengarah dan mendukung terhadap keberlangsungan serta perkembangan daripada Politeknik AUP ini. Karena kita tahu bahwa Politeknik AUP ini kan berdiri ini tidak setiap daerah, tapi ada beberapa daerah ya, termasuk di Banten sendiri, di mana memang para mahasiswa taruna-taruninya ini kan terdiri dari berbagai wilayah-wilayah ya, luar biasa ini kan keren banget gitu ya. Nah, tentunya kami akan terus support mendorong agar Kementerian KKP juga lebih perhatian lebih ya kepada Politeknik AUP. Tentunya diharapkan dengan dukungan itu ada program-program unggulan yang lain. Di samping tadi pembenihan, ada teknologi yang mengarah kepada perkembangbiakan produksi yang lebih pesat. Di samping itu juga mungkin jiwa entrepreneur para tarunanya yang memiliki jiwa usaha dan lain sebagainya. Bisa mandirilah paling tidak. Lulusan dari sini harus siap bersaing dan siap untuk bekerja di masyarakat. Di samping itu juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu agar kita ini kan merupakan negara yang lautnya cukup kaya ya, luas, potensinya besar. Tapi kalau tidak ada yang menggantikan, generasi mudanya tidak mau untuk bisa bekerja di sektor ini kan juga jadi persoalan baru. Mungkin ada Kakak Ansi yang akan menambahkan, silakan. Ya, baik, terima kasih.
Komisi 4 itu mitra kerjanya salah satu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau kita lihat Indonesia ini adalah negara kepulauan dan di antara pulau-pulau itu ada laut. Jadi luas laut itu 2/3-nya ya dari luas Indonesia. Itu kalau kita bicara perikanan tangkap. Indonesia juga punya potensi di perikanan budidaya. Dengan demikian, sebenarnya masa depan Indonesia itu ada di sektor kelautan dan juga sektor perikanan budidaya kalau dikembangkan secara baik. Nah, dan benar. Tetapi agar sektor ini kemudian bisa menjadi sektor yang menggeliat, sektor unggulan dan andalan, faktor manusia, faktor man-nya itu harus disiapkan. Ya, disiapkan dengan kualitas tertentu, standarisasi tertentu. Karena itu perlu disiapkan sekolah seperti AUP ini, setingkat SUPM dan setingkat akademi. Kenapa? Kita ingin menghadirkan ya tenaga-tenaga ya yang mengerti secara teknis teknokratis, yang memiliki kompetensi vokasional, sehingga kemudian ke depan itu mereka bisa mengelola laut kita dengan berbagai potensinya dan juga perikanan di darat ini, perikanan budidaya ini. Nah, untuk itu kemudian kurikulumnya harus disiapkan secara benar ya, metode pendidikannya disiapkan secara benar, dan lulusan-lulusannya ini harus betul-betul kompeten, berkualitas ya. Dan hari ini kan ada banyak, bisa masuk ke institusi negara, tetapi juga bisa kepada private sector ya, dalam negeri maupun luar negeri. Nah, apalagi Presiden Joko Widodo itu selalu bicara, mindsetnya itu adalah masa depan kita itu ada di laut, ada di bahari. Indonesia ini kan sebenarnya negara maritim juga ya. Jadi ya sektor perikanan dan kelautan harus diperkuatkan, tetapi potensi kita di budidaya ini juga harus dikembangkan, dikuatkan. Dan yang punya kemampuan, kompetensi itu ya lulusan AUP ini, lulusan akademi dari sini. Makanya kurikulumnya harus benar ya. Jadi kalau bicara mau membuat kemajuan, ya tentu aspek manajerial, manajemen penting, metodenya ya, money-nya, mesinnya. Tapi yang paling penting itu adalah faktor man-nya. Karena apa? Ya karena man itu menyangkut software-nya, pemikirannya ya. Jadi kita berharap adik-adik gunakan kesempatan ini untuk belajar, menempa diri. Tidak banyak anak Indonesia yang bisa mengakses sekolah ini. Dan ingat, sekolah ini memberikan prioritas kepada anak-anak pelaku usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, kan begitu. Dengan demikian kita berharap juga para orang tua nelayan yang punya anak-anak ini di kemudian hari itu bisa kemudian lebih maju, lebih berkembang ya, ada mobilitas vertikal. Saya kira itulah ya, nelayan tradisional, nelayan kecil, pengelolaannya secara konvensional menuju pada yang lebih modern ya. Kira-kira demikian, cukup ya? Bagaimana nih Pak, mungkin Bapak punya motivasi dan harapan untuk kita nih sebagai taruna dan taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan yang mungkin bakalan berinteraksi ke depannya di masyarakat. Kalau saya sederhana ya, pesan saya belajar. Ya, kalian harus menjadi expert di bidang ini, harus menjadi ahli ya, baik dari segi substansi konseptual maupun kemampuan vokasional. Ya, makanya saya bilang tadi kompetensi teknis teknokratis itu perlu, itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus mengembangkan networking, jejaring pertemanan dan pergaulan ya. Tetapi di atas semua itu, yang utama itu adalah karakter, attitude. Dan sekolah ini adalah sekolah yang mempersiapkan lulusan-lulusannya dengan disiplin yang tinggi, dengan tanggung jawab yang tinggi ya, dengan bekerja sesuai dengan target dan standar yang tinggi. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri bagaimana ya Bu? Kan kita sebagai perempuan yang dimana notabene kita biasanya dianggap ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya nanti juga bakal di Balik rumah. ke dapur gitu ya. Nah, iya. Tentunya untuk khusus taruni ya, yang harus dipersiapkan pada diri kalian itu yang pertama mungkin mental. Di samping attitude yang disampaikan oleh Kak Ansi, mental ini sangat penting. Karena tidak menutup kemungkinan tadi dari pihak-pihak luar memandang bahwa yang sekolah di AUP ini apalagi taruni, apa sih yang dicari kan? Untuk sektor perikanan masih dianggap
aneh dan asing. Nah, tentu ini mental ini harus dibangun, harus menjadi mental, memiliki mental yang baja. Apapun itu di luar sana biarkan, tapi harus mental dan semangatnya yang tinggi. Ya, mengenyam pendidikan dengan sungguh-sungguh ya. Terus harus juga banyak berdoa. Ya. Harus memiliki daya saing tentunya ya. Dan adapun yang lainnya kita ini kan terus berikhtiar, berusaha. Nah, tentu ini tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita dapatkan hasilnya di esok, di kemudian hari. Apapun itu kita hadapi tantangan tersebut dengan terus belajar giat selalu sehingga menghasilkan ataupun mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat untuk kemandirian para taruni ke depan ya. Walaupun sumur dapur kasur sama, saya juga perempuan di bidang politik ya, aku perempuan biasa, image-nya kan mau apa sih perempuan tinggi-tinggi, tapi kan sekarang kan sudah dunia modern sekali, emansipasi wanita ya, mengenyam pendidikan dimanapun pasti akan bermanfaat, tinggal niat baik dan tujuan kita sekolah tinggi itu mau apa. Nah, sebaik-baik orang adalah orang yang punya manfaat. Jadi manfaat yang didapatkan oleh para taruni setelah lulus banyak sekali. Bisa mengajarkan tetangga untuk bisa berbudidaya dengan baik, teknologi untuk bisa mendukung sektor perikanan yang baik dan benar kan, sehingga menghasilkan produksi ikan yang berlimpah. Bener gak? Nah, dari sisi ekonominya ini juga akan didapatkan insya Allah kalau kita benar-benar mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari sini. Apapun itu adalah proses tempaan kita hadapi. Setuju ya? Terima kasih. Wah, sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, Bu yang sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu. Di sini kita memiliki jargon nih Bu. Gimana rekan Nelda? Nah, jadi jargonnya gini Bu. Cit, cat, cadet, jadi taruna tahu batas, berkreasi tanpa batas. Boleh Bu kita coba bersama-sama? Cit, cat, cet, jadi taruna tahu batas, berkreasi tanpa batas.